Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriska Wahyuningsih, jurusan PGMI semester 4. Di sini untuk memenuhi mata kuliah dari dosen Asnando, SOR MPD. Tugas tentang merevisi RPP dari Sekolah MI Mambaul Ulum Parijaah Wetan. Di sini saya mengaplikasikan model pembelajaran NHT ke dalam PowerPoint. Latar belakangnya, salah satu faktor yang dapat mendukung kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan diatur oleh Standar Nasional Pendidikan atau SNP, merupakan kriteria minimal mengenai berbagai aspek dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun fungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Masalah aktual yang selalu menjadi pembicaraan adalah upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil observasi di kelas 6 MI Mambaul Ulum Parijaah Wetan menunjukkan bahwa yang pertama, motivasi belajar siswa tergolong rendah karena siswa yang pasif dan kurang inisiatif. Yang kedua, siswa mudah bosan dengan pembelajaran yang monoton. Yang ketiga, hasil belajar menunjukkan bahwa siswa yang mencapai KKM biasanya dibantu oleh guru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Number Together atau NHT untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Hasil penelitian penerapan model pembelajaran NHT dengan media PowerPoint yaitu yang pertama, penerapan model pembelajaran NHT dengan media PowerPoint oleh guru dan siswa diharapkan terlaksana dengan baik melalui tahapan penomoran, penugasan, diskusi, pemanggilan nomor siswa, tanggapan dan penyimpulan sehingga dapat menumbuhkan sikap dan keterampilan sosial anak seperti kerjasama, empati, dan sabar. Yang kedua, penerapan model pembelajaran NHT dengan media PowerPoint dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan adanya hasrat untuk berhasil, dorongan dalam belajar, harapan dan cita-cita masa depan, penghargaan terhadap belajar dan ketertarikan dalam belajar. Saran yang diberikan dalam penerapan model pembelajaran NHT hendaknya dikombinasikan dengan model-model lainnya yang bersifat permainan. Hendaknya guru berupaya menerapkan model pembelajaran kooperatif yang lain karena diharapkan dapat menekan sifat anarkis khususnya pada siswa. Sekolah hendaknya mampu merumuskan kebijakan yang mengarah pada peningkatan profesionalisme guru dalam memilih dan mengembangkan model pembelajaran dan penelitian lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian sejenis di masa-masa yang akan datang. B. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan TIK pada guru dalam perencanaan pembelajaran. Yang kedua, apa saja media dalam pembelajaran TIK. Yang ketiga, bagaimana mengaplikasikan model pembelajaran NHT ke dalam Microsoft PowerPoint. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Menurut Yudi Munadi, beberapa bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan sudah merupakan kelaziman. Membantu menyediakan komputer dan jaringan yang menghubungkan rumah siswa dengan ruang kelas, guru, dan administrator sekolah. Semuanya dihubungkan ke internet, dan para guru dilatih menggunakan komputer pribadi. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Perkembangan teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan. Dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir. Kehidupan seperti ini life. Artinya, kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan
sudah merupakan suatu keharusan untuk memfasilitasi dan mempermudah proses pembelajaran, seperti menggunakan komputer atau netbook, LCD, interconnection networking atau internet, compact disk atau CD, flash disk, di mana pemanfaatnya tersebut dapat membantu proses kegiatan belajar mengajar. B. Contoh media berbasis TIK, yaitu ada PowerPoint, internet, CD, video pembelajaran, buku elektronik, e-learning, dan lainnya. Sedangkan dari proses pendidikan, khususnya pembelajaran, sebagian besar guru di kita lebih cenderung pembelajaran dalam arti menanamkan materi pelajaran yang bertumbuh pada aspek kognitif, tingkat rendah seperti mengingat, menghafal, dan menumpuk informasi. Oleh karena itu, beragam tudingan yang disampaikan ke pihak pemerintah yang kurang peduli terhadap pendidikan bangsanya, termasuk urusan pendidikan dasar, khususnya SD. Dan ini adalah RPP dari MI Mambaul Ulum Parijata Wetan. C. Mengaplikasikan model pembelajaran NHT ke dalam Microsoft PowerPoint. Model pembelajaran yang digunakan di dalam RPP tersebut sudah umum digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah mulai tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Maka dari itu harus ada variasi dalam proses pembelajarannya melalui model yang telah saya dapatkan agar siswa tidak bosan. Saya menggunakan model NHT. Model pembelajaran NHT ini dikembangkan oleh Spencer Kagan. Model tersebut memberikan keleluasan kepada para siswa untuk saling berbagi pemikiran dan mendiskusikan jawaban yang paling benar. Lebih dari itu, model ini juga memberikan sebuah dorongan kepada para siswa untuk bersemangat pada saat kegiatan belajar. Model ini dapat dipergunakan untuk segala mata pelajaran dan semua tingkatan usia peserta didik. Untuk langkah-langkah model pembelajaran NHT adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada persiapan. Dalam tahap ini, guru mulai mempersiapkan LKS, skenario pembelajaran yang disesuaikan dengan model pembelajaran NHT. Yang kedua, pembentukan kelompok. Dalam tahap ini, pembentukan kelompok disesuaikan dengan model pembelajaran NHT. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri atas 3-5 orang. Guru memberikan nomor ke setiap kelompok, sekaligus pemberian nomor juga ke setiap anggota kelompok. Dalam pembagian kelompok, anggota yang terdapat di dalamnya harus heterogen. Setiap kelompok harus memiliki buku panduan. Ini dilakukan supaya siswa tidak mengalami begitu kesulitan saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, diskusi masalah. Dalam kegiatan berkelompok, guru memberikan LKS kepada siswa untuk dipelajari. Di dalam LKS tersebut disediakan juga soal yang nantinya harus dikerjakan. Yang ketiga, diskusi masalah. Dalam kegiatan berkelompok, guru memberikan LKS kepada siswa untuk dipelajari. Di dalam LKS tersebut disediakan juga soal yang nantinya harus dikerjakan. Pastikan semua siswa tahu setiap jawaban dari hasil diskusi tersebut. Yang kelima, memanggil nomor anggota. Guru memanggil satu nomor. Bagi nomor yang sama untuk setiap kelompok, diinstruksikan angkat tangan. Selanjutnya, siswa bersangkutan menerangkan jawaban hasil diskusi. Guru bersama siswa memberikan kesimpulan akhir. Kelebihan dari model NHT yaitu dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, mampu memperdalam pemahaman siswa, melatih tanggung jawab, menyenangkan siswa dalam belajar, mengembangkan rasa ingin tahu siswa, meningkatkan rasa percaya diri siswa, mengembangkan rasa saling memiliki dan kerjasama. Setiap siswa termotivasi untuk menguasai materi, menghilangkan kesenjangan antara yang pintar dengan yang tidak pintar, tercipta suasana gembira dalam belajar. Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran NHT yaitu ada siswa yang takut diintimidasi bila memberikan nilai jelek kepada anggotanya. Selanjutnya, ada siswa yang mengambil jalan pintas dengan meminta tolong pada temannya untuk mencarikan jawabannya. Solusinya mengurangi poin pada siswa yang membantu dan dibantu.
Selanjutnya, apabila pada satu nomor kurang maksimal mengerjakan tugasnya, tentu saja mempengaruhi pekerjaan pemilik tugas lain pada nomor selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.